Hello guys, welcome back dengan saya Juni dan masih dalam acara Ulas Brodo Gunung. Oke, jadi setelah sekian lama nggak nge-review dan sekarang kita balik lagi nge-review. Dan pada video kali ini saya mau nge-review sebuah tas yang bisa dibilang tas spesialnya dari Eiger, dan juga ini merupakan tas terbaru dari Eiger, yaitu tas seri EcoSavior 45L. Oke, jadi EcoSavior 45L ini merupakan tas yang memiliki konsep eco dan sustainability, yang artinya itu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi dengan tas ini kita dapat menangkap maksud baik dari Eiger, yaitu untuk membantu, walaupun ini langkah kecil, setidaknya membantu untuk mengurangi limbah sampah plastik yang semakin kesini itu semakin susah untuk dikendalikan. Jadi dengan produk EcoSavior 45L ini, dimana bahannya itu dia terbuat dari daur ulang botol plastik PET yang 500 ml gitu, yang didaur ulang untuk membentuk kain dan juga bagian bakel dari tas ini, sehingga membuat tas ini lebih ramah lingkungan. Dan bukan hanya itu saja, pada bagian frame dari tas ini dia juga terbuat dari dua bambu gitu. Tapi nggak usah khawatir dengan ketahanan dan kekuatan dari frame ini dari iklim dan cuaca di pegunungan Indonesia ini. Karena memang pembuatan dari frame ini juga dia sudah melalui proses penggabungan 3 lapisan bambu. Habis itu dia melalui proses pembentukan dengan pencetakan, pengeringan, dan juga laminasi. Jadi sudah tahan uji untuk menahan beban dari carrier 45L ini. Jadi gitu. Dan selain itu juga pada bagian back systemnya itu dia memakai teknologi Ergo Comfort Eco, yaitu hampir sama dengan teknologi dari EcoTorTrack 65L yang punya saya yang sebelumnya itu. Namun sudah melalui banyak perbaikan-perbaikan, yaitu penambahan seperti pada bagian shoulder strap yang lebih tebal sehingga dapat memberikan kenyamanan ekstra untuk si pengguna. Jadi gitu. Dan juga untuk bagian torsonya itu dia juga adjustable, dimana pengaturannya juga sangat gampang. Dia menggunakan lapisan perekat itu, jadi tinggal lapisan perekatnya diangkat, habis itu ada 2 pegangan itu ditarik dan bisa diatur dengan sangat mudah. Jadi lebih simpel lagi dibandingkan EcoTorTrack yang dia pakai pengait, jadi lebih ribet dia dalam pengaturannya. Oke, jadi ide Eiger untuk membuat konsep ramah lingkungan pada tas EcoSavior ini memang patut diapresiasi banget. Dan oh ya, sebenarnya tas ini dia sudah mendapatkan penghargaan pada tahun 2020 lalu, yaitu penghargaan dari Indonesia Good Design Selection IGDS 2020, dan berhasil masuk dalam best 3 kategori desain konsep. Jadi jadi wow banget, brand lokal yang memiliki desain ramah lingkungan pertama kali di Indonesia tentunya. Oh ya, selain tersedia dalam konsep ini, dalam warna ini, tas ini juga tersedia dalam woman seriesnya, itu seperti di samping sini, yaitu menggunakan warna putih, kombinasi warna putih dan coklat, jadi sangat terang, cocok lah untuk cewek-cewek, jadi keren banget warnanya. Oke, sekarang kita lanjut ke kompartemen dan fitur-fitur yang ada pada tas ini. Yang pertama, bahannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pada bagian bodi ini dia terbuat dari polyester 600D riboyam, jadi daur ulang sampah plastik gitu. Habis itu kita lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama, pada bagian depan sini dia terdapat front pocket yang cukup luas, cukup besar, yang bisa dibilang cukup untuk menampung jaket, flashlight, dan juga barang-barang lainnya. Dan juga dia dilengkapi dengan kuncian berupa bakal ke sini. Jadi emang secure banget dia, dan juga sangat besar. Dan next kita ke bagian bawah, dia juga memiliki skat pemisah yang memisahkan antara kompartemen utama dengan kompartemen bawah. Jadi ketika kalian trekking bawa beban yang sangat banyak, habis itu kalian bisa taruh tenda pada bagian bawah sini. Habis itu nanti pada saat sampai tempat camp bisa kalian akses dengan sangat mudah dari skat pemisah ini. Jadi gitu. Dan next, dia juga sudah dilengkapi dengan tali kompresi pada bagian bawah sini, dimana tali kompresi ini sangat membantu meringankan beban dari si zipper ini. Jadi kalau tidak ada tali kompresi, jadi kemungkinan kerusakan dari zipper ini sangat besar.
apalagi kalau mengangkut beban yang cukup berat. Jadi gitu. Dan selain itu juga dia bisa dipakai untuk menaruh matras gulung maupun matras lipat pada bagian bawah sini. Oke, next, pada bagian sini dia terdapat cantolan webbing gitu. Jadi ketika kondisi tas penuh, kalian bisa taruh mungkin canang atau benda-benda lainnya pada bagian cantolan ini. Dan pada bagian samping seperti biasa dia terdapat two side mesh pocket, dimana pada mesh pocket ini dia terdapat 2 akses. Jadi hampir sama dengan seri Equator Track kemarin. Jadi akses atas untuk menaruh frame, tripod maupun barang lainnya atau aqua besar mungkin, dan akses dari depan ini bisa kalian manfaatkan untuk menaruh botol aqua yang bisa dibilang untuk kalian diminum di perjalanan. Jadi saat haus kalian nggak perlu menurunkan tas, jadi bisa langsung kalian akses dari bagian depan sini. Oke gitu. Next ada 2 tali kompresi tanpa buckle. Habis itu dia juga terdapat tracking pole holder pada kiri dan kanan seperti biasa, dan juga terdapat aksen reflektif pada bagian kiri dan kanan sini. Dan spesialnya itu pada tas ini sesuai dengan konsepnya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi pada bagian bawah sini dia terdapat ini dia terdapat tempat sampah gitu. Jadi udah disediakan tempat sampah. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian untuk buang sampah sembarangan karena nggak bawa tempat sampah. Jadi sudah disediakan di tas ini. Dan next kita ke bagian atas, pada bagian top lid dia seperti biasa, seperti tas lainnya. Top lidnya ada 2, yaitu pocketnya juga cukup besar. Ada 2 pocket pada satu pocket pada bagian luar dan juga 1 pocket pada bagian dalam. Dimana pada bagian dalam ini biasa dipakai untuk naruh barang-barang, bisa dibilang barang-barang penting. Dan juga dia terdapat cantolan untuk menaruh kunci gitu, jadi biar nggak hilang. Oke, itu untuk bagian atasnya. Ini udah. Pada bagian bawah sini juga dia terdapat tulisan Eco Savior 45L, jadi menambah kesan keeleganan dari tas ini. Jadi gitu. Oke, I think untuk bagian depannya udah. Ini juga terdapat tambahan loop gitu. Sekarang kita ke bagian back system atau bagian belakang dari tas ini. Oke, untuk bagian belakangnya seperti biasa dia terdapat chest strap dan juga dia bisa di adjustable ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan kalian, jadi gampang untuk di adjust, dan juga sudah dilengkapi dengan peluit tentunya. Dan pada bagian sini dia juga terdapat tali elastis gitu. Ini biasanya dipakai untuk tempat karabiner. Jadi kalau kalian punya muk karabiner tuh bisa taruh bagian sini. Dan juga ini bisa dimanfaatkan untuk menaruh water bladder, selang water bladder gitu. Oke, next terdapat 1 water bladder compartment pada bagian kanan. Habis itu sudah, tersedia 2 hebel pocket yang bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi sudah cukup besar untuk menaruh snack-snackan. Tapi kalau HP mungkin nggak cukup karena size-nya juga medium. Bagian sini dia terdapat bantalan busa gitu untuk memberi kenyamanan ekstra pada saat perjalanan hiking kalian. Oke, habis itu pada bagian sini dia tuh webbingnya sedikit panjang, namun dilengkapi dengan loop gitu, jadi bisa kalian lipat untuk mempercantik tampilan dari si carrier ini. Oke, I think fitur-fiturnya itu saja, dan sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari tas ini. Yang pertama dari kelebihannya, yang pertama itu pada bagian front pocket yang cukup besar, jadi full bagian carrier gitu, cukup besar untuk menaruh jaket maupun flashlight dan barang-barang lainnya. Yang kedua itu dia tersedia trash bag seperti saya bilang tadi, jadi untuk nggak ada alasan lagi buat kalian untuk meninggalkan sampah di gunung, karena tas ini dia sudah disediakan trash bag untuk membawa sampah kalian turun lagi. Dan next pada bagian warna bisa dibilang sangat elegan. Dan yang ketiga itu menurut saya itu torso dan juga back system yang sangat nyaman, yang memberikan kenyamanan ekstra pada saat hiking ataupun perjalanan pendakian kalian. Jadi gitu. Dan selain itu juga kelebihannya ada pada harga. Jadi dengan desain dan konsep ramah lingkungan seperti ini, tas ini hanya bisa dibilang dihargai dengan harga yang masih masuk akal tentunya.
Next, untuk kelebihannya mungkin itu aja. Sekarang kita untuk kekurangan dari tas ini. Dari kemarin saya dapat nyoba dari starting point sampai campground Culali ini, dan saya nyoba lihat-lihat kekurangannya. Namun kekurangan yang saya dapat itu hanya ada pada bagian side strap yang dia tidak memakai buckle. Jadi buat kalian, buat saya pribadi, jadi ketika naruh matras pada bagian samping ini dengan side strap tanpa buckle ini, dia cukup menyulitkan. Jadi mengadjustnya itu cukup sulit. Jadi itu aja mungkin pada bagian side strapnya yang kurang nyaman. Yang lainnya itu overall udah keren banget, harganya juga nggak terlalu mahal. Dan sekarang untuk berat dari tas ini, beratnya cuma 2,150 gram kalau nggak salah. Jadi cukup ringan untuk tas dengan bahan yang cukup kuat seperti ini. Jadi bahannya sangat tebal gitu. Dan untuk harga, tas ini dibanderol dengan harga 1.729.000 dari situs resminya. Jadi dengan desain ramah lingkungan nggak terlalu mahal. Jadi gitu. Oke, I think that's all untuk reviewnya, fitur-fitur, kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya mau menyimpulkan, tas ini worth it sih atau enggak? Kalau dari pribadi saya, menurut saya tas ini worth it banget. Karena memang dengan desain ramah lingkungan, dengan teknologi-teknologi yang dipakai dari tas ini, dan juga harganya yang hanya dibanderol 1.729.000, yang bisa dibilang mungkin kalau tas luar dengan desain seperti ini, seperti Fjallraven dan juga brand-brand lainnya itu dibanderol dengan harga 2-3 kali lipat dari tas ini. Namun tas ini cukup murah. Ya, I think that's all. Menurut saya ini worth it banget. Jadi buat kalian gimana? Jadi mungkin buat kalian yang punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar nanti di bawah. Jadi kalian milih tas ini atau kalian skip. Jadi tulis juga alasannya kenapa. Oke, and that's all. Thank you for watching review kali ini, dan semoga reviewnya bermanfaat. Mungkin buat kalian bisa taruh di bawah kalau mau request review tas apa. Jadi bisa kalian, mungkin kalau saya ada waktu dan saya juga ada barangnya, nanti saya review. Oke, I think that's all, and thank you for watching this review, and saya Juni, ciao ciao.